seorang asisten rumah tangga yang bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Namun dia justru bertemu dengan rekan seprofesinya. Dari sanalah hidupnya berubah menjadi lebih barbar. Dia sampai bertingkah seperti pemilik rumah dan mengundang pria untuk pusrang sampai glory dengannya. Alur film dengan judul yang dirilis tahun 2023 ini akan segera kita mulai. Film dibuka dengan seorang wanita gurih bernama Anna. Dia berusia sekitar 35 tahunan. Kala itu Anna baru saja bekerja menjadi asisten rumah tangga dan di rumah keluarga kaya yang ada di Spanyol. Meski begitu dia belum menjadi pekerja resmi dan masih masa percobaan. Jika kerjanya bagus dia akan menjadi pekerja tetap di sana dan gaji yang penuh. Majikan Anna adalah Pedro dan Andrea. Di sana juga ada anak Pedro bernama Jacob dan Claudia. Suatu pagi Anna bangun awal dan mulai bekerja. Dia juga menemukan kucing di halaman dan memberinya makan. Namun rupanya Pedro tidak suka dengan itu dan menganggap kucing adalah hama. Keluarga ini sepertinya terlalu bebas. Anna melihat anak majikannya belundusan di tempat terbuka, membuat Anna merasa malu dan tak terbiasa. Malam harinya keluarga Pedro mendapat tamu untuk makan malam di sana. Anna menyiapkan semuanya dibantu dengan asisten teman majikannya bernama Gisela. Itu menjadi awal pertemanan Anna dan Gisela. Mereka ngobrol sambil bekerja, membayangkan menjadi orang kaya seperti majikan mereka, punya uang banyak dan hidup mewah. Mau apa saja tinggal perintah asisten rumah tangga. Anna bekerja sebagai tulang punggung keluarga memenuhi kebutuhan hidup mereka semua. Dia juga mencari uang untuk adiknya yang bernama Eva untuk masuk perguruan tinggi. Kabar baik Anna terima, Eva berhasil masuk perguruan tinggi terbaik, dan Anna merasa bahagia. Ketika Anna sedang membersihkan kamar Jacob, dia tak sengaja melihat potongan kertas berisi kode. Tak lama Jacob datang dan terlihat tak senang melihat Anna melihat kertas tersebut. Tak lama teman-teman Jacob datang ke sana. Anna mendengar percakapan mereka tentang koin kripto yang bisa membuat cepat kaya. Dia yang penasaran mencari tahu di internet. Suatu hari Gisela datang menemui Anna. Di sana Gisela mengatakan jika dia ingin mengajak Anna untuk jalan-jalan dan bertemu rekan seprofesi yang lain. Semenjak itu Anna menjadi lebih barbar. Dia mulai mencari gebetan lewat sebuah aplikasi yang disarankan oleh Gisela. Meski dia sadar mana ada pria yang mau dengannya, yang hanya seorang asisten rumah tangga. Selain itu Anna kini juga makin berani di rumah majikannya. Dia sudah berani mengambil makanan dan minuman majikannya diam-diam. Dia juga diam-diam memberi makan kucing yang ada di halaman rumah yang jelas Pedro akan marah jika sampai tahu. Kebarbaran Anna semakin hari semakin menjadi. Dia semakin sering keluar malam untuk ke sebuah klub. Namun meski begitu dia tetap tidak mau ketika ada pria yang mengajaknya untuk pusrang sampai glory. Suatu pagi Anna bangun kesiangan gara-gara semalaman oleng di klub. Dia pun ditegur oleh majikannya dan harus bangun lebih awal daripada majikan mereka. Makin hari ada saja ulah Anna. Sampai suatu hari majikannya ingin pergi keluar kota untuk beberapa hari. Sebelum pergi Anna juga diberi sebagian gajinya untuk kebutuhan Anna. Anna merasa sangat bebas di sana. Bisa melakukan apapun yang dia mau, meski Claudia masih ada di rumah. Namun itu bukan masalah. Dia juga bebas merawat kucing yang ada di halaman tanpa takut ketahuan majikannya. Sampai suatu malam dia melihat Claudia mengajak pacarnya datang ke sana dan pusrang sampai glory di kolam renang. Jacob juga mengajak teman-temannya datang dan membuat halaman berantakan. Anna juga menemukan ponsel Claudia. Bukannya mengembalikan, dia malah membuka ponsel itu dan mencari-cari kenalan lewat aplikasi dengan akun Claudia. Claudia yang sadar ponselnya hilang sempat bertanya pada Anna, tetapi Anna berpura-pura tidak tahu. Malam harinya Claudia pergi, Jacob dan teman-temannya juga pergi. Hanya ada Anna saja di rumah. Dia mencari kenalan lewat aplikasi dan membuat janji bertemu di rumah itu. Anna mulai berdandan layaknya pemilik rumah. Namun ketika pria itu datang, dia terkejut orang yang ada di sana tidak sesuai dengan profil akunnya. Meski begitu dia tak peduli, dan melihat Anna juga lebih-lebih dari foto profil akunnya. Akhirnya mereka sepakat untuk pusrang sampai glory di kolam renang majikannya. Pagi harinya Anna membuang ponsel Claudia untuk menghindari kecurigaan. Namun rupanya Jacob tahu apa yang terjadi tadi malam.
Dia kembali ke rumah untuk mengambil dompet yang tertinggal dan melihat kejadian malam itu. Jacob mengancam Anna akan dilaporkan pada ayahnya, kecuali jika dia mau diajak pusrang sampai Glory dengan Jacob dan teman-temannya. Anna tidak mau dan berontak, kemudian dia lari masuk ke kamarnya. Di sana dia kesal, namun tanpa sengaja dia menemukan potongan kertas berisi kode yang mirip dengan yang ditemukannya di kamar Jacob. Rupanya itu adalah frasa pemulihan untuk mengakses dompet kripto milik Jacob. Dia mulai mencari potongan yang dulu dia lihat, namun sebelum menemukannya majikannya sudah pulang. Majikannya mengatakan jika di sana akan ada pertemuan dengan rekan bisnisnya, dan Anna diminta untuk siap-siap semuanya. Saat Andrea sibuk menyambut tamu, Anna diam-diam masuk ke kamar Jacob untuk mencari potongan kode lainnya. Namun Andrea curiga pada Anna yang punya gerak-gerik mencurigakan. Anna pun ketahuan oleh Andrea dan Anna dipecat dari sana. Meskipun begitu, Anna berhasil mendapatkan kode itu dan bisa mengakses akun kripto milik Jacob yang berisi ratusan juta. Anna kemudian mengalihkan semua uang itu ke akun pribadinya. Kini Anna punya banyak uang dan bersenang-senang dengan uang itu. Dan film pun berakhir.